Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Lake of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Lukas 9 ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ongkos yang harus ditanggung. Kisah tentang hal mengikut Yesus ini dicatat dalam dua kitab saja, yaitu dalam Matius 8 ayat yang ke-19 sampai dengan seterusnya, dan Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Dalam kitab Lukas ini kisah diceritakan setelah kisah di mana Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sebentar lagi akan usai di dunia, sehingga Tuhan Yesus mengarahkan fokusnya lebih kepada Yerusalem. Dalam perjalanan melewati Samaria menuju ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bertemu dengan 3 orang yang menyatakan diri untuk mengikuti Tuhan Yesus. Menariknya, ketiga orang tersebut dalam menyatakan keinginan mengikuti Tuhan Yesus memiliki ciri khasnya masing-masing. Tapi kali ini kita akan merenungkan orang pertama dengan ciri khasnya. Lalu pelajaran rohani apa yang akan kita renungkan dari kisah ini? Orang pertama yang menyatakan diri ingin mengikuti Tuhan Yesus dalam kitab Matius dikatakan bahwa ia adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan dengan begitu semangatnya, ia menyatakan keinginannya untuk mengikuti Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Seorang teolog Kristen, John Charles Ryle, berkata seperti ini, "Orang yang membuat tawaran ini jelas sedang berbicara tanpa berpikir. Ia tidak pernah mempertimbangkan apa ongkos dari kemuridan. Ia tidak pernah menghitung ongkosnya. Ia tidak boleh menganggap bahwa segala sesuatu akan merupakan pelayaran yang mulus dalam pelayanan Kristus. Apakah ia siap untuk ini? Apakah ia siap untuk menahan kesukaran atau hal-hal yang keras?" Dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga. Jika tidak, ia lebih baik menarik kembali tawarannya untuk menjadi seorang murid. Pernyataan dari orang pertama ini memang baik, tetapi tanpa memikirkan apa yang akan dihadapinya setelah mengikuti Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Tuhan Yesus bukanlah keputusan yang di dalamnya tanpa konsekuensi. Justru ada konsekuensi yang besar dan berat yang menantinya. Semangat yang dipunyai orang pertama perlu pertimbangan yang serius dan sungguh-sungguh. Dan karenanya siapapun kita yang mengikutinya perlu mempersiapkan diri. Jika tidak, jangan mengikutinya. Dan Tuhan Yesus mengatakannya sendiri di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban dari Tuhan Yesus ini semakin memperjelas konsekuensi dari mengikutinya. Dan Tuhan Yesus ingin keputusan yang diambil itu bukanlah sebatas keputusan karena perasaan atau emosional belaka yang datang dengan begitu cepatnya dan hilang juga dengan begitu mudahnya setelah menghadapi tekanan atau penderitaan. Dari kisah ini maka pelajaran rohani yang dapat kita tarik adalah mari mengevaluasi diri kita sendiri dalam keputusan untuk menjadi pengikut atau pelayan Kristus. Apakah awalnya kita sama seperti orang pertama ini yang dengan mudahnya dan semangatnya mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus tanpa memikirkan konsekuensi, memikirkan tentang harga atau ongkos.
terlebih dahulu, dan setelah mengambil keputusan itu, ketika kita menemui tantangan, tekanan, penolakan, penderitaan, kita lalu merasa tidak siap, kaget, bingung. Mengapa saya harus menghadapi hal-hal ini ketika saya mengikuti dan melayaninya? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Dan mungkin banyak pertanyaan yang akan terlintas dalam benak kita. Seakan-akan kita tidak ingin menerima keadaan yang merupakan ongkos atau konsekuensi dari menjadi pengikut Yesus. Atau di antara kita ada yang sedang bergumul atau berpikir untuk menjadi pengikut Yesus sekarang. Kalau sempat terpikirkan, maka perlu kita memikirkannya lebih serius, lebih dalam tentang keputusan itu, sehingga ketika ongkos atau konsekuensi itu menghampiri kita, kita tidak menjadi kaget, bingung, atau bahkan mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Mari belajar dari kisah ini. Kisah orang pertama yang begitu terburu-buru atau mudahnya mengambil keputusan untuk mengikuti dan melayani Kristus. Lalu ketika diberikan jawaban oleh Tuhan Yesus tentang kenyataan yang akan dihadapinya, ia memilih untuk mundur. Kiranya renungan ini dapat menolong dan memberkati kita dalam menjalani kehidupan rohani kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami diingatkan, kami disadarkan tentang bagaimana kami menjadi pengikut-Mu Tuhan. Ketika kami memilih untuk menjadi pengikut-Mu, maka ada ongkos atau konsekuensi yang akan kami hadapi setelahnya. Mungkin di antara kami merasa tidak siap ketika menghadapi itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh mohon kiranya Engkau menolong kami yang telah mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikuti Engkau dengan siap menjalani konsekuensi-konsekuensi yang harus kami terima. Penderitaan, tekanan, atau apapun itu yang akan kami terima ketika kami ingin mengikuti Engkau. Dan biarlah melalui renungan singkat ini kami pada akhirnya mengambil keputusan yang benar yang nantinya kami tidak menyesalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan ini Tuhan. Ampuni akan segala dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.